Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Kang Guru, channel seputar pendidikan dan hiburan. Selamat beraktivitas dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 300A. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Wangun 2 Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi yang terangkum dalam koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif pada ekosistem belajar. Untuk menciptakan budaya positif dalam ekosistem belajar, maka peran sebagai guru penggerak harus sepenuhnya dijalankan. Budaya positif dapat diwujudkan pada ekosistem sekolah dengan menerapkan perilaku disiplin positif, memahami teori motivasi, penghargaan dan hukuman, dan posisi kontrol, restitusi, serta menciptakan keyakinan kelas. Jika konsep tersebut dapat dilakukan, maka sekolah akan menjadi rumah bagi setiap siswa, di mana mereka merasa aman, dihargai, dan terinspirasi untuk belajar. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus dilaksanakan terlebih dahulu. Guru penggerak harus menjadi motor bagi lembaga untuk bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di lembaga, menjadi tutor bagi rekan sejawat, dan menciptakan kepemimpinan murid, dan semua hal itu bisa dilaksanakan dengan menjalin kolaborasi dari semua warga sekolah. Dalam hal tersebut, upaya yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Membuat keyakinan kelas, pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan pembiasaan positif pagi hari, melakukan jemput pagi, gotong royong Sabtu bersih. Lantas, apa kaitannya konsep tersebut dengan filosofi pendidikan menurut KHD? Konsep tersebut sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik adalah penuntun kodrat anak, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik hard skill maupun soft skill, serta mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut saya sebagai seorang guru penggerak, penerapan budaya positif adalah merupakan manifestasi dari nilai-nilai guru penggerak, seperti inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, serta mandiri. Lanjut ke poin B, refleksi dari pemahaman materi modul 1.4, budaya positif, antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pertama, pemahaman tentang disiplin positif dan teori kontrol. Dalam rangka menciptakan budaya positif pada ekosistem belajar, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Pemahaman makna disiplin dan kaitan dengan kebajikan universal serta perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin adalah belajar melakukan sesuatu secara teratur dan terus-menerus. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, hanya kita sendiri yang bisa menggerakkannya. Kesimpulannya adalah disiplin positif diharapkan menjadi stimulus respon yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik dari manusia. Menurut Diane Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengertian hukuman, berdasarkan dari tabel identitas gagal dan identitas sukses, dapat disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, idealnya tindakan untuk belajar adalah sebuah penghargaan. Kohn juga berpendapat bahwa penghargaan hanya bersifat sementara dan bisa menjadi hukuman jika kita tidak bisa mendapatkannya. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang bisa dijadikan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. 1.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tertulis, tanpa memandang latar belakang suku, bahasa maupun agama. Dalam menentukan keyakinan kelas, guru melibatkan siswa untuk aktif menyatakan pendapat karena merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Dalam proses ini disepakati juga konsekuensi bagi yang tidak melaksanakannya. Pada umumnya keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat positif bukan kalimat negatif. 5. Posisi kontrol. Menurut Diane Gossen, salah satu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi adalah dengan melakukan 5 posisi kontrol. Diane Gossen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan, dan memandirikan murid? Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dalam hal ini posisi yang terbaik bagi guru adalah sebagai manajer. 5. Kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada dasarnya hal tersebut kita lakukan untuk dapat memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau melanggar keyakinan kelas, hal itu sebenarnya menunjukkan ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Segitiga restitusi. Setelah kita paham apa itu restitusi lalu bagaimana kita melaksanakannya, Diane Gossen merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Pada proses tindakan segitiga restitusi, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu dapat mengucapkan dengan kalimat berikut, "Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini." Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setelah tahap menstabilkan emosi dan menvalidasi tindakan yang salah dapat dijalankan, maka tahap selanjutnya adalah mencari keyakinan. Pertanyaan yang bisa diterapkan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, seperti, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan lain-lain. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada dasarnya banyak guru yang salah persepsi tentang pemahaman disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan hukuman dan ketaatan. Saya beranggapan bahwa penghargaan bisa meningkatkan motivasi murid tapi ternyata hanya bersifat sementara. Tanpa sadar saya terkadang sudah pernah melakukan tahapan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Fokus pada perilaku. Sebelumnya saya lebih fokus pada pelanggar aturan dengan memberikan hukuman dan mengapresiasi siswa dengan memberikan penghargaan. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa lebih efektif untuk fokus pada perilaku positif untuk dapat mewujudkan budaya positif sehingga terwujud ekosistem belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan.
2. Menjalin kolaborasi. Awalnya saya sebagai pengajar hanya berpusat pada guru, yang bersifat menuntut serta pemberi perintah. Modul ini membantu saya memahami pentingnya membangun hubungan yang positif dan saling menghormati dengan siswa dan rekan sejawat untuk menciptakan budaya positif dan mewujudkan kelas yang sehat, sehingga pelayanan yang berorientasi kepada murid dapat terwujud. 3. Meningkatkan komunikasi dengan murid dan rekan sejawat. Komunikasi yang efektif adalah hal yang paling penting dalam membangun budaya positif. Saya belajar dalam berinteraksi dengan siswa dan rekan guru harus menggunakan bahasa yang positif dan memotivasi, dan yang paling penting mendengarkan dan berempati untuk memahami kebutuhan siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman yang pernah saya lakukan sebagai berikut. 1. Menggunakan sistem penghargaan berupa apresiasi kepada semua murid dan memberikan kesempatan memimpin kelas untuk memotivasi siswa yang rajin dan aktif. 2. Melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Perasaan yang saya rasakan saat kejadian tersebut, sangat menyenangkan melihat siswa termotivasi dan antusias dalam belajar. Hal baik yang sudah terwujud. 1. Siswa termotivasi dan menjadi aktif. 2. Pembelajaran menjadi menyenangkan. Hal yang perlu diperbaiki di masa depan, perlu adanya tindakan yang konsisten dan berkelanjutan agar budaya positif dapat terwujud, program yang bersifat preventif untuk meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan yang disepakati bersama. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai dalam berinteraksi kepada murid adalah penghukum. Setelah belajar modul ini, posisi yang akan saya pakai adalah manajer. Saya sangat bersemangat untuk melakukannya, karena dulu dalam menangani kasus yang terjadi setelah dilakukan tindakan hal tersebut masih terulang. Diharapkan dengan memakai posisi kontrol manajer motivasi murid untuk berubah akan muncul dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam menangani kasus yang terjadi, saya biasanya terlebih dahulu menenangkan murid agar psikologisnya stabil dengan tidak langsung memberikan ancaman dan hukuman. Setelah murid tenang, saya kemudian dengan pelan-pelan menanyakan motif atau tujuan murid melakukan hal tersebut, tetapi dalam menjalani proses ini saya tidak pernah menanyakan tentang keyakinan, karena yang ada adalah peraturan. Sebelum belajar modul ini belum ada keyakinan bersama, sehingga akibat dari perbuatan yang timbul bersifat hukuman bukan konsekuensi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari, psikologi perkembangan, memahami perkembangan siswa di berbagai tahapan usia penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, manajemen konflik. Kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijak dan efektif merupakan keterampilan penting bagi guru dalam membangun budaya positif di kelas dan sekolah, inteligensi emosional, pengembangan inteligensi emosional, seperti empati, self-awareness, dan manajemen emosi. Penting bagi guru untuk membangun hubungan yang positif dan suportif dengan siswa. Demikian penjelasan kami tentang refleksi dari pemahaman modul 1.4. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia.